Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh umat manusia. Dari mulai hal yang terkecil hingga hal yang terbesar, hampir semua membutuhkan energi listrik. Tidak heran, di zaman digital sekarang ini, listrik menjadi kebutuhan pokok. Selain menjadi kebutuhan pokok, listrik juga bermanfaat bagi sebagian besar orang. Jika kita berpikir, sekarang ini banyak pekerjaan yang menghasilkan uang dari energi listrik tersebut. Bahkan, hampir semua bidang pekerjaan seperti sekarang yang mengandalkan listrik. Namun, bagaimana dengan perjalanan listrik dari masa ke masa? Jika kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta, mungkin kalian tahu salah satu bangunan yang menjadi bagian dari cagar budaya Indonesia dengan sebutan Babon Anim. Istilah sebutan Anim merujuk pada perusahaan listrik pada zaman penjajahan yang berdiri pada 1909 di Surabaya. Anim merupakan salah satu perusahaan listrik pada zaman Hindia Belanda dan pemasok utama yang berbasis gas sebelum ada listrik. Selang beberapa lama, Anim melahirkan anak perusahaan yaitu NIGM, Anim, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan kemudian perusahaan Anim mendapatkan proyek besar untuk membangun PLTU di Gambir, di tepi Sungai Ciliwung, yang merupakan PLTU pertama di zaman Hindia Belanda. Setelah berjalan puluhan tahun, hingga pada tahun 1909, perusahaan tersebut mendapat proyek untuk membangun pembangkit tenaga listrik di kota-kota besar yang ada di Jawa, termasuk di Surabaya. Pada saat Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, beberapa aset negara diambil alih oleh Jepang, termasuk kelistrikan yang kemudian dipegang lembaga yang disebut Jawa Denki Ijo Kosda. Setelah Indonesia merdeka, pada 27 Oktober 1945, pemerintah mengambil alih dan menetapkan perusahaan listrik pada Departemen Pekerjaan Umum. Namun, semua itu tidak perkara yang mudah karena status kepemilikan yang belum jelas dan minimnya pengetahuan tentang listrik. Hingga pada 1947, setelah Belanda datang lagi ke Indonesia, mereka menata kembali kelistrikan yang ada di Indonesia. Pada tahun 1949, terjadi konferensi meja bundar yang disusul dipulangkannya tentara Belanda ke negaranya. Akan tetapi, Anim masih beroperasi dan semakin dikenal oleh masyarakat. Dari situlah Anim menjadi target perusahaan swasta yang diakhiri ke tangan negara pada 1 November 1954. Hingga pada tahun 1972, status perusahaan listrik negara atau PLN ditetapkan sebagai pemegang perusahaan umum listrik negara.